Perkenalkan, saya Francisca Ernestin Lase kelas 12-2. Dan saya Elkana Borus Tompul dari kelas 12-2. Nah, di video kali ini kami akan membahas apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, langsung aja, mari kita bahas. Baik nih Kak Francisca, menurut kakak, kita kan sekarang lagi membahas tentang hipotesis. Iya, benar. Jadi, apa sih pengertian dari hipotesis itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena di sini kita lagi membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang perlu diteliti lagi. Nah, hipotesis itu banyak macamnya ya, banyak cara untuk melakukan penelitiannya. Tapi hipotesis adalah judul besarnya. Nah, kita bisa melakukan penelitian, bisa juga kita mengambil contohnya nih tentang kenakalan remaja. Kenapa kenakalan remaja itu terjadi? Jadi kita harus melakukan penelitian dan pastinya penelitiannya itu berbeda-beda. Oke. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hipotesis, struktur hipotesis, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh tentang hipotesis. Contoh yang kami ambil yaitu kenakalan remaja. Nah, kami akan membahas dan mengulas satu-satu tentang kenakalan remaja. Saksikan. Oke, sebelumnya aku mau nanya lagi nih. Mungkin ada yang penasaran juga ya di sini. Apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi tentang hipotesis dalam kenakalan remaja ini sih? Ada beberapa kali ya? Ada dua Kak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang pertama itu faktor internal, yang dimana faktor internal itu adalah perubahan fisik dan psikologis remaja yang membuat emosi mereka semakin sulit dikontrol. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, yang dimana yang pertama itu lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua itu juga pengaruh teman sebaya, dan yang ketiga itu adalah penggunaan teknologi yang tanpa pengawasan. Berarti udah kita ulas juga ya dari video sebelumnya. Iya. Berbeda-berbeda tipis-tipis aja ya. Nah, yang dibahas paling penting nih tentang gadget, perlu pengawasan kedua orang tua kita ini. Ini penting banget ya untuk orang tua juga mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget. Karena gadget ini ada pengaruh negatif dan juga pengaruh positifnya. Jika digunakan dengan baik, maka itu berdampak baik sekali kepada anak ya tentunya. Nah, sebenarnya sih contoh baiknya banyak ya dari gadget ini, cuman ada beberapa, ada juga negatifnya ya. Tergantung watak si anak sih, dan juga pengawasan orang tua juga sangat penting, dan juga pendidikan juga sangat-sangat penting. Oke, dan juga tentang apa tadi ya Kak, pengaruh teman sebaya. Ya ini benar-benar banget sih, ini berpengaruh sekali. Ini sering kali nih muncul di lingkungan kita. Iya, bagaimana sebenarnya banyak orang-orang anak-anak yang baik, tapi karena dia berada di lingkungan yang buruk, jadi dia ikut-ikutan dengan pengaruh sebaya-sebayanya. Contohnya nih, aku ngajak kamu buat kita merokok yuk, gitu. Kayaknya seru deh, coba-coba yuk. Lama-lama kayak pertama si teman aku ini nolak kan, kayak enggak lah, kata mama aku nggak boleh gitu kan. Karena orang tua sudah memberikan pengawasan kepada anaknya, tetapi karena pengaruh dari teman-teman, jadi dia diajak seolah-olah seperti kamu pemalu, kamu nggak enak diajak berteman, diajak berkompromi nggak bisa. Terus dia jadi kayak sedih kan. Jadi dia nggak punya kawan, dia merasa nggak punya kawan, dia merasa dikucilkan. Jadi pengaruh dari itu semua dia berpikir dalam pikirannya sendiri. Dia kayak, ya sudah aku merokok aja kali ya, nggak tahu aku nggak tahu ketahuan. Jadi dia mencoba hal tersebut. Nah, dari hal-hal kecil seperti merokok ini, ya kita tahu ya merokok ini dampaknya sangat buruk sekali kepada anak, apalagi yang remaja. Karena kita tahu anak-anak usia dini itu belum bisa mencari uang, duit, hanya masih dinafkahi sama kedua orang tua kita. Jadi jangan berhenti merokok. Dan setelah dia merokok, dia akan mencoba hal-hal yang baru lagi, seperti narkoba, narkotika, ganja, untuk mencari ketenangan diri. Padahal itu membuat organ-organ tubuh kita hancur dari dalam, rusak ya. Itu juga merupakan faktor
pengaruh dari teman sebaya tadi panjang ya ujung-ujungnya, memang sangat berdampak buruk sekali bagi usia kita. Kita wajib mencegah itu semua. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya, bagus banget. Oke, baik nih Kak Francisca. Sebelumnya kita akan membahas tentang kesimpulan hipotesis. Jadi kali ini bisa nggak Kakak jelaskan tentang kesimpulan kenakalan remaja? Oke, mari kita bahas ya. Apa sih kesimpulan dari hipotesis tentang kenakalan remaja? Nah, mengacu pada pernyataan dan yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel seperti ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja atau tingkat religiusitas yang tinggi akan menurunkan remaja. Nah, hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, atau tingkat religiusitas dapat mengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Nah, contoh hipotesis juga spesifik sekali ya, ada beberapa contoh yang tentang pola asuh nih, kita bahas satu-satu. Semakin tinggi pola asuh demokratis, semakin menurun tingkat kenakalan remaja. Hipotesis ini dapat diterima. Apa sih maksudnya pola asuh ini? Gini, contohnya nih, kita punya orang tua kan, dan orang tua kita yang memberikan kita pola asuh yang baik ya kepada kita, memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana yang kami bilang tadi tentang berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena dibalik yang kita perbuat kita harus bertanggung jawab, jangan gegabah dalamnya. Dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Terdapat hubungan antara lingkungan sosial dan sekolah dengan kenakalan remaja. Ini benar banget sih tentang kenakalan remaja ini dari lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah ini berpengaruh besar sekali kepada anak remaja. Karena dalam pendidikan beberapa tahun kita harus berpendidikan di lingkungan sekolah. Jadi itu seperti lingkungan kita, bagian dari diri kita. Contohnya lingkungan sekolah yang baik, seperti guru yang memberikan contoh-contoh yang baik, seperti halnya orang tua kepada kita ya. Karena orang tua kita adalah guru di sekolah. Dan juga selain guru, juga teman-teman yang berenergi positif kepada kita, memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita, menginspirasi, benar sekali. Yang ketiga, perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua berkorelasi dengan meningkatnya kenakalan remaja. Iya, benar banget. Seperti yang paling jelas tadi, perhatian orang tua. Kalau orang tua kurang perhatian kepada kita, mungkin kita di keluarga yang kaya raya, tapi orang tua kita ini sibuk, ketemu tuh sekali sebulan, sekali setahun malah ada ya. Jadi si anak merasa Bisa ya, kayak nggak peduli. jadi dia mencari perhatian di luar sana, seperti di luar sekolah juga bisa gitu. Lingkungan masyarakat kita malah mencari kenakalan lainnya nih, seperti balap liar atau tawuran. Itu buruk sekali ya, itu membahayakan diri. Selanjutnya agama, religiusitas remaja dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki kontrol diri yang kuat sehingga lebih kecil kemungkinannya melakukan kenakalan. Nah, kalau kita rajin makanya kita ini di negara Indonesia ini memiliki beberapa agama kepercayaan. Yang pertama ada agama Katolik, agama Protestan, Islam, Buddha, Konghucu, ya, dan Hindu ya. Nah, agama ini menggambarkan diri kita. Oke, kita mungkin kita harus beragama di Indonesia ini. Agama ini mempengaruhi diri kita sekali. Karena kita yakin nama agama ini memiliki poin-poin plusnya masing-masing ya, yang berdampak baik kepada masyarakat. Kita agama mengajarkan kita bagaimana kasih, seperti agama kami ini agama Kristen. Agama kami mengajar tentang kedamaian, kasih, menyebarkan kasih kepada sesama, tidak saling membenci. Nah, kalau kita nih mengerjakan atau melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan seperti sebarkanlah damai kepada sesama. Jika kita menyebarkan damai kepada sesama, tidak mungkin dong kita mau membunuh, mau menyakiti orang demi kepuasan jasmani kita sendiri. Itu nggak mungkin ya. Nah, kesimpulan umum dari kenakalan remaja ini seringkali merupakan pelampiasan dari masalah yang tidak terselesaikan baik di masa anak-anak maupun saat remaja. Contohnya dia dibully waktu kecil dia dibully waktu TK, dan dia ingat sekali
dengan siapa yang membuli dia itu. Dan saat SMA dia bertemu dengan orang yang telah menyakiti hatinya, telah berbekas dalam kepada hatinya itu ya. Jadi dia mengingat selalu dan merasa tersakiti hal itu dan selalu kepikiran. Dan sedangkan pembuli ini tidak berpikir apa-apa. Dia menganggap itu hanya bisa yang akan berakhir di masa anak-anaknya. Tetapi sedangkan dia selalu mengira dan berkesan sangat membekas dalam hatinya. Jadi saat dewasa dia melakukan hal itu. Sering sekali terjadi berita-berita melakukan jadi mengapa agama itu penting? Ya karena di agama ada kasih, penyebaran kasih kepada sesama, mencintai sesama, oke? Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Oke, itu beberapa contoh dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan dampak-dampak baik kepada remaja-remaja lainnya.